Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, semangat selalu ya teman-teman yang sebentar lagi akan menghadapi ujian kompetensi. Di part sebelumnya Putria sudah membahas bagaimana sih strategi lulus UKOM, bagaimana sih cara praktis mengerjakan soal uji UKOM. Untuk part yang saat ini kita akan fokus ke pembahasan soal uji kompetensi. Nah, di pembahasan soal ini insya Allah Putriana akan membahas setiap soal dari bidang keilmuan ya. Jadi nanti ada 9. Yang part 1 ini kita awali dari bidang keperawatan medikal bedah. Jadi yang tidak mau ketinggalan info atau informasi terkini tentang uji kompetensi, silahkan simak terus dan semoga ini bermanfaat dan Anda dimudahkan ketika menghadapi ujian kompetensi. Dan harapan yang paling Anda inginkan tercapai yaitu lulus kompeten. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, sebelum kita melangkah ke tahap berikutnya jangan lupa subscribe, like, and share. Barangkali Anda juga akan mendapatkan keberkahan dari Anda men-share informasi-informasi terkait dengan uji kompetensi. Jadi saya berharap kebaikan bukan hanya jatuh ke saya, tetapi bagi Anda yang juga membagikan informasi ini kepada orang lain. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal. Untuk soal yang pertama yakni, yuk kita simak. Ini dia soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 36 tahun didiagnosis hemotorak sehingga dipasang water seal drainase. Catatan observasi menunjukkan produksi cairan tertampung pada botol semakin berkurang setiap harinya. Di hari kelima, pasien mengeluh sesak, frekuensi nafas meningkat 34 kali per menit dan 50 cc cairan tertampung dalam botol. Pertanyaannya, apa evaluasi yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Pilihan jawabannya A. Gerakan dada, B. Riwayat sesak, C. Kebersihan botol, D. Posisi ujung selang, dan E. Karakteristik cairan. Kira-kira menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Kalau saya jawabannya D. Ya tentu saja D, karena saya yang menyimpan kuncinya ya. Bukan itu. Nanti kita akan lihat ya. Alasannya kenapa sih jawabannya adalah posisi ujung selang. Kenapa kita harus memperhatikan posisi ujung selang? Walaupun ini semuanya ya, semuanya merupakan jawaban yang paling benar ya. Tetapi coba Anda lihat di kasus. Hal apa yang paling sering dibahas? Ya, pertama WSD. Kedua, tertampung pada botol semakin berkurang. Ya kan? Intinya ada hal yang ditekankan di area botol. Jadi kemungkinan kalau nggak C ya D. Tapi kalau Putria pilihnya D. Kenapa? Yuk kita lihat alasannya. Ini dia. Kenapa jawabannya D? Rasional yang D, ujung selang yang berubah posisi atau tidak terendam cairan dapat menjadi penyebab keluhan sesak. Karena syaratnya ya harusnya ujung selangnya merendam ya, direndam di dalam cairan itu untuk mengurangi sesak nafas. Kalau jawabannya A, gerakan dada tidak simetris menandakan timbunan cairan pada rongga pleura salah satu pleura. Kalau yang jawabannya B,
riwayat sesak perlu dikaji untuk mengetahui perkembangan penyakit. Kalau jawabannya C, botol kotor dapat menjadi sumber infeksi ke paru-paru. Kalau jawabannya E, jumlah, warna, dan bau cairan dapat memberikan info ada tidaknya infeksi atau perdarahan. Dan kalau Anda ingin membaca lebih lengkap tentang materi atau teori tentang WSJ ini, Anda bisa baca di referensi yang sudah Putri tuangkan di sini. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Ini dia kasusnya. Seorang perempuan berusia 35 tahun mengaku sering mengalami sesak nafas saat terpapar debu atau jika terlalu lelah dan cemas. Hasil pengkajian mendapatkan data pernafasan cuping hidung, suara paru ronhi, batuk tidak produktif, frekuensi nafas 32 kali per menit, frekuensi nadi 88 kali per menit dengan suhu 37,7 derajat Celcius. Oke, silakan dicermati teman-teman. Di sini ada kata kunci yang dijabarkan atau datanya lebih banyak dibanding data-data yang lainnya. Data yang paling banyak adalah masalah pernafasan. Meskipun di masalah kardio, di nadi itu ada permasalahan ya, sedikit meningkat, tapi tidak sampai terjadi takikardi, karena kalau takikardi kan 100 kali per menit. Dan juga suhunya meningkat sedikit ya, harusnya kan maksimal 37,5. Di sini sudah menunjukkan ada peningkatan, tetapi itu tidak ditajamkan data ini. Sedangkan yang ditajamkan adalah data-data yang mengarah ke pernafasan. Oke, pertanyaannya apa? Apa masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Nah, di pernafasan ini biasanya ada 3 yang akan ditegakkan. Kalau enggak masalah pola nafas tidak efektif, bersihan nafas tidak efektif, atau apalagi teman-teman? Gangguan pertukaran gas. Oke, kalau dari data yang ada ini sudah saya pertebal, kira-kira mengarah kemana? Betul sekali, ke C ya, bersihan jalan nafas tidak efektif. Kenapa? Di sini ada suara paru ronki yang artinya ada penumpukan eksudat, dan ada batuk yang tidak produktif, artinya ada kesulitan untuk mengeluarkan eksudat atau mengeluarkan dahak yang menyumbat. Oke, kita buktikan ya jawabannya apa, C atau yang lainnya. Nah, ini dia teman-teman. Kenapa C? Ya, karena tanda jalan nafas tidak bersih itu ya tadi ya. Ada nafas cuping hidungnya, ada ronkinya, frekuensi nafasnya meningkat karena adanya sumbatan. Untuk rasional yang lain Anda bisa baca ya. Kalau yang A nih, perfusi perifer tidak efektif, itu tandanya adalah wajah, bibir, atau kuku biasanya kebiruan. Kalau pertukaran gas tidak efektif ditandai dengan rendahnya kadar oksigen dalam darah. Biasanya ada nilai analisa gas darah atau AGD. Ada PCO2, ada PO2 gitu ya. Kalau yang D, perubahan suhu tubuh terjadi karena meningkatnya aktivitas pernafasan. Tapi ini tadi tidak terlalu signifikan ya. Kalau kita mau angkat ke masalah hipertermi juga belum bisa. Lalu yang E, tidak ditemukan tanda risiko kecemasan. Karena apa? Karena tadi cuma datanya dia akan sedemikian rupa ketika dia cemas. Tapi kan tidak pasti saat ini dia merasa cemas atau tidak gitu. Nah, supaya Anda lebih jelas lagi mengenai masalah jalan nafas tidak efektif ini, Anda bisa membaca referensi yang sudah saya tuangkan di slide ini. Soal berikutnya teman-teman. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak dan batuk. Frekuensi nafas 33 kali per menit, ada retraksi otot di sela-sela iga dan ditemukan ronhi di seluruh area paru. Saturasi oksigen 90% dan tes sputum PTA hasilnya positif. Pertanyaannya,
apa rencana tindakan utama pada kasus tersebut? Pilihan jawabannya yang pertama pengaturan posisi semivolar, yang kedua kolaborasi pemberian oksigen, ketiga bantu pasien untuk batuk produktif, lakukan tindakan postural drainase, dan ajarkan teknik bernafas diafragma. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Jawabannya C, bantu pasien untuk batuk produktif. Kenapa? Ya, tadi sempat Bu Tria singgung ya, kalau pasiennya mengeluh sesak, ada batuk, ada ronki, artinya ada sekret yang menumpuk gitu ya, atau air sudat atau apapun yang menghambat jalan nafas. Ya, artinya ya kita harus bantu bagaimana caranya yang menghambat jalan nafas ini, baik berupa sekret atau apapun, itu bisa dikeluarkan dengan cara batuk efektif gitu ya. Makanya ya tindakan utama yang harus kita berikan yaitu bantu pasien untuk batuk produktif. Benarkah itu? Yaps, ini dia. Teknik batuk produktif dilakukan untuk membersihkan sekresi dari jalan nafas ya. Lalu kalau yang A, posisi volar itu hanya bertujuan untuk mempermudah pengembangan dada. Ya. Karena di sini juga tidak dijelaskan pasiennya itu posisinya sudah semipolar atau berbaring terlentang. Sedangkan data-data yang ada itu lebih banyak ditunjukkan ke arah masalah sumbatan jalan nafas ya. Jadi ya ke arah tadi, karena ada keterangan batuk, ada suara ronki, tentu kita upayakan klien ini bisa melakukan batuk efektif atau teknik batuk produktif. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak dan pucat setelah buang air besar. Hasil pengkajian, pasien tidak mampu berjalan lebih dari 5 meter karena merasa sesak nafas dan pusing. Riwayat hipertensi sejak 5 tahun. Semua keluhan hilang setelah beristirahat selama 30 menit dengan tekanan darah 110/70 mm hektogram. Pertanyaannya, apa intervensi keperawatan utama pada kasus tersebut? Oke, di sini juga sudah saya pertebal. Ini kaitannya dengan masalah aktivitas. Ya, biasanya orang dengan intoleransi aktivitas ya pasti akan mengeluhkan cepat capek, pusing, sampai dengan sesak nafas ya ketika dia melakukan aktivitas. Artinya ini masalahnya ada ke arah aktivitas. Berarti intervensi yang tepat untuk klien ini yang mana ya? Betul sekali, yang C. Yang C teman-teman, salah. Bukan, sebenarnya ini bukan salah ya. Ini juga benar. Semua jawabannya di sini saya rasa dipersiapkan benar. Ya, coba diingat-ingat lagi ya yang ada di pembahasan video sebelumnya. Jadi jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah pembatasan aktivitas, karena yang dibahas bukan hanya defekasi saja ya. Karena tidak terfokus ke defekasi saja, walaupun di dalam sini ada pembahasan tentang defekasi. Tapi kita lihat secara umumnya ya defekasi itu kan termasuk juga aktivitas gitu ya. Jadi jawabannya adalah D ya, karena masalahnya intoleransi aktivitas, maka harus dilakukan pembatasan aktivitas ya. Oke, kita buktikan ya, benarkah D jawabannya? Oke, ini dia rasional yang D. Pasien menunjukkan tanda intoleran terhadap aktivitas, tuh kan? Sehingga perlu dibatasi aktivitasnya. Oke, gampang ya. Kalau Anda ingin baca lebih lengkapnya, ini referensinya sudah Bu Tria
cantumkan. Oke, lanjut soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat hari kedua di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri kepala dan pusing. Hasil pemeriksaannya tekanan darah 150/90 mm hektogram dan frekuensi nadi 100 kali per menit. Terlihat denyutan halus di dada kiri pada area garis tengah klavikula sela iga keempat sesuai frekuensi nadi. Pertanyaan soalnya, apa indikator evaluasi pada kasus tersebut? Nah, jawabannya ada lama perawatan, tekanan darah, frekuensi nadi, denyutan dada kiri, keluhan nyeri kepala. Ayo, yang mana? Ya, sudah jelas ya, itu sudah Putria bold, mesti arahnya ke arah denyutan di dada kiri. Maka indikator evaluasinya adalah D, denyutan di dada kiri. Ya, karena diperjelas sekali sudah di dada kiri, di area mana ya. Kemudian nadinya jadi takikardi juga nih ya. Karena di batas takikardi dan di normalnya kalau orang dewasa kan di rentang 60 sampai 100 lebihnya dikatakan takikardi gitu ya. Oke, karena diperjelas di situ artinya ya kita kembali lagi ke triks tadi menjawab soal uji kompetensi, jawabannya adalah D. Ini dia rasionalnya, kenapa D ya, denyutan yang terlihat di dada itu diakibatkan oleh kekuatan kontraksi jantung yang meningkat ya. Makanya tadi nadinya ada 100 kali per menit ya, menunjukkan peningkatan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia, seorang laki-laki berusia 40 tahun pada hari kedua dirawat di ruang penyakit dalam masih mengalami nyeri dada hebat ketika beristirahat. Hasil pengkajian tekanan darah 130/95 mmHg, frekuensinya nadi adalah 110 kali per menit. Ada kejadian takikardi nih ya, karena lebih dari 100 kali per menit, dan frekuensi nafasnya 24 kali per menit. Hasil pemeriksaan EKG elevasi pada segmen ST, sedangkan pemeriksaan enzim jantung belum ada hasilnya. Pertanyaan soalnya, apa intervensi keperawatan pada kasus tersebut? Oke, kira-kira apa? Saya sengaja tidak menunjukkan ya kata kuncinya di sini. Apa kira-kira? Jawabannya adalah A ya. Kenapa? Kenapa harus dilakukan pembatasan aktivitas? Apa kaitannya dengan permasalahan-permasalahan ini ya? Ya, bisa dikatakan ada nyeri dada yang hebat, tekanan darahnya juga meningkat, nadinya meningkat ya. Pernafasan sih masih ada di rentang normal, tapi ada gambaran jantung ya atau kerja jantung yang meningkat. Gimana sih caranya supaya kerja jantung ini tidak semakin meningkat? Ya dengan cara pembatasan aktivitas ya. Oke, ini dia rasionalnya teman-teman. Aktivitas harus dibatasi untuk menurunkan konsumsi oksigen. Kenapa? Karena ya, siapa yang mentransport oksigen ke seluruh tubuh? Yakni ya jantung itu ya. Jantung dia memompa darah ke seluruh tubuh karena darah itu ada hemoglobinnya yang mengikat oksigen dan juga nutrisi, dan jantung itu berupaya untuk mensuplai seluruh sel-sel yang ada di tubuh, maka dia akan bekerja lebih keras ya. Nah, kenapa harus bekerja lebih keras ya? Karena tadi ya, supaya sel-sel itu tersupport atau mendapatkan asupan oksigen dan nutrien yang cukup ya.
Nah, kenapa dia harus meningkat? Ya karena aktivitasnya meningkat ya. Dengan aktivitas meningkat kan energinya banyak dikeluarkan, sehingga kompensasi jantung dia akan mengganti energi yang dikeluarkan dengan cara dia kerjanya lebih cepat. Maka untuk mengurangi tadi tekanan darah yang meningkat ya, nadi yang meningkat, maka harus gimana caranya jantung ini tidak bekerja keras, tidak bekerja ngotot, tidak intinya tidak kerja rodi gitu ya. Maka batasilah aktivitas. Nah itu secara keterkaitannya seperti itu ya. Kenapa harus dibatasi aktivitasnya? Selanjutnya, soal berikutnya, seorang laki-laki berusia 40 tahun mengeluh nyeri dada seperti tertimpa benda berat. Nyeri dirasakan terus-menerus yang menyebar ke leher dan punggung. Nyeri bertambah saat beraktivitas dan berkurang dengan beristirahat. Pasien sudah mendapatkan obat anti aritmia dan juga anti nyeri, serta monitor EKG menunjukkan segmen ST elevasi. Berarti ada gangguan ini ya di sistem kardiovaskulernya. Lalu apa tujuan perawatan pada kasus tersebut? Jawabannya yang mana, teman-teman? Iya. Nah, data apa yang paling banyak disampaikan nih, dijabarkan nih di kasus ini? Betul sekali, nyeri ya. Ya, ini disampaikan ada nyerinya di dada, terus seperti tertimpa benda berat. Jadi di PQRST-nya ini ada semua ini ya. Skalanya nih yang mungkin tidak dimunculkan, tapi datanya mengarah ke masalah nyeri. Berarti tujuannya adalah untuk yang terkait dengan nyeri. Ya, berarti jawabannya adalah nyeri dada berkurang sampai dengan hilang. Kita buktikan teman-teman ya. Apakah benar C jawabannya? Ini dia. C. Hilangnya keluhan nyeri dada merupakan target dari upaya membatasi aktivitas dan pengobatan yang telah diberikan. Ya, kita ingat lagi ya teman-teman, kata kunci itu adalah sebuah pokok pemikiran utama yang mana datanya itu dijabarkan lebih lengkap, dan itu kemungkinan menjadi hal yang mau diutarakan di sini, hal yang mau ditegakkan di sini gitu ya. Jadi kita kembali lagi mengingat terkait dengan kata kunci itu. Karena di soal ini yang lebih banyak dijelaskan adalah masalah nyeri, maka kita cari ya jawaban yang paling sesuai dan terkait dengan masalah keperawatan yang muncul pada kasus. Soal selanjutnya teman-teman, seorang perempuan berusia 24 tahun datang ke poliklinik mengeluhkan diare dan sakit perut sejak 1 hari yang lalu. Hasil pengkajian, perut teraba tegang, bising usus 25 kali per menit, dan diare 6-8 kali, turgor kulit tidak elastis, frekuensi nadi 110 kali per menit, dan tekanan darah 125/80 mmHg. Pertanyaannya, apa intervensi keperawatan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Jawabannya apa teman-teman? A. Manajemen nyeri, B. Pemantauan tanda vital, C. Pengukuran produksi urin, D. Pemasangan cairan intravena, atau E. Pemeriksaan karakteristik feses. Jawabannya adalah D. Kenapa? Ya, kita lihat ya, ini mengarahnya ke masalah apa sih? Cairan ya, defisit volume cairan. Karena ini di sini ada data, ada diare ya, kemudian dia mengeluhkan sakit sih ya, tapi kan tidak begitu dijabarkan ya. Kalau misalnya kita mau ambil masalah nyeri, di sini tidak ada skalanya, tidak ada data-data yang menunjang ke arah sakit atau sakit perutnya. Lebih mengarah ke cairan, diare, kemudian berapa kalinya tuh 6-8 kali, turgornya tidak elastis ya.
Jadi sudah pasti jawabannya adalah D. Yuk kita lihat rasionalnya ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, kenapa kita harus tadi memberikan jawaban D. Selain rasionalnya masalahnya adalah di cairan ya, karena tadi itu diarenya cukup banyak ya, sampai 8 kali, tentu arahnya nanti bisa saja sampai ke penurunan kesadaran ya. Nah, sebelum terjadi penurunan kesadaran atau shock hipovolemik ya, maka lakukanlah pemasangan cairan intravena ya, untuk mengganti cairan yang hilang supaya tidak terjadi penurunan kesadaran atau shock hipovolemik. Kemudian supaya nadinya yang cepat itu bisa normal kembali, karena nadi cepat itu merupakan manifestasi klinis dari kehilangan cairan ya, melalui tadi feses yang encer. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 20 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan tipoid hari kedua. Hasil pengkajiannya, pasien bed rest suhu tubuhnya meningkat 38,5 derajat Celcius sampai 39,5 derajat Celcius. Tekanan darahnya 100/70 mmHg dan frekuensi nadinya 110 kali per menit. Pasien mengeluh sering berkeringat terutama setelah minum obat. Pertanyaannya adalah, apa kriteria hasil untuk masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Jawabannya apa teman-teman? Ya, ini sudah saya bold ya, arahnya ke masalah hipertermi. Sudah sangat diperjelas ya. Ada suhunya meningkat, berapa nilainya gitu ya. Kemudian sering berkeringat, itu juga manifestasi klinis dari peningkatan suhu tubuh gitu ya. Frekuensi nadi yang meningkat juga demikian gitu. Maka jawabannya adalah B, suhu tubuh klien menurun. Yuk kita lihat rasionalnya ya. Ini dia B, suhu tubuh harus diturunkan untuk mencegah munculnya akibat lain. Ya, di samping itu teman-teman harus ingat kembali ya, karena tadi ada kata kunci ya terkait dengan suhu. Di sana datanya lebih banyak dijabarkan. Berarti ini masalahnya ke arah hipertermi. Oke, soal berikutnya, seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di ruang neurologi dengan diagnosis CKR. Hasil pengkajiannya, kesadaran kompos mentis, berarti sadar penuh ya. Kekuatan otot 555/555. Artinya yang ekstremitas kanan ataupun kiri ini masih normal karena masih dalam skala 5. Pasien mempertahankan posisi berbaring telentang selama 3 hari dan mengeluh pusing jika berubah posisi ke duduk. Tekanan darah saat berbaring 110/80 mmHg dan ketika duduk 90/60 mmHg. Artinya ada penurunan ketika ada perubahan posisi. Pertanyaannya, apa implementasi keperawatan pada kasus tersebut? Nah, kira-kira masalahnya apa ini teman-teman? Masalahnya ada gangguan mobilisasi atau intoleransi aktivitas? Oke, ini karena adanya intoleransi aktivitas ya teman-teman. Kalau intoleransi aktivitas itu ditandai ya adanya perubahan tanda-tanda vital ketika dia melakukan aktivitas ya. Nah ini ketika dia berbaring sekian, tekanan darahnya ketika duduk sekian, ada perubahan yang sangat signifikan ya. Nah terus implementasinya apa sih? Apakah harus latihan gerak sendi? Bukan ya. Kenapa? Karena tadi kita sudah baca skala kekuatan ototnya itu masih dalam rentang normal, baik yang kanan maupun yang kiri. Merubah posisi tidur? Tidak juga ya. Karena ini dengan perubahan posisi ternyata ada perubahan tanda-tanda vital yang sangat signifikan. Terus harus diapakan? Nah, yang C itu lebih tepatnya latihan gerak bertahap. Kenapa sih harus diberikan latihan gerak bertahap? Yuk kita lihat rasionalnya. Ini dia teman-teman. Latihan gerak bertahap itu dapat memberikan kesempatan bagi fungsi sirkulasi untuk beradaptasi dalam berbagai posisi tubuh ya. Jadi
ketika harus berubah posisi itu harus bertahap ya. Kalau tidak bertahap ya tadi manifestasi klinis yang muncul ada perubahan tanda-tanda vital yang signifikan gitu ya. Ini dia. Lalu kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Seorang laki-laki berusia 25 tahun baru saja dipindahkan dari unit gawat darurat ke ruang perawatan penyakit saraf. Pasien menjawab saat dipanggil namanya dan berkata bahwa ia sangat mengantuk dan pusing. Skor GCS-nya 12, terdapat luka di kepala yang telah ditutup dan tidak menunjukkan tanda perdarahan yang berlanjut. Apa implementasi keperawatan utama pada kasus tersebut? Oke, implementasi. Kira-kira ini apa ya masalah keperawatannya? Resiko gangguan perfusi jaringan serebral. Salah satu intervensi yang bisa diberikan yaitu dengan cara betul, meninggikan daerah kepala. Kenapa sih harus ditinggikan? Kita lihat rasionalnya ya. Ini dia, meninggikan area kepala itu bertujuan untuk menurunkan tekanan intrakranial. Artinya supaya tidak menjadi masalah lebih lanjut gitu ya. Kemudian kenapa tidak B ya? Perawatan luka itu bertujuan mencegah kemungkinan infeksi. Untuk rasional-rasional yang lainnya Anda bisa baca sendiri ya. Kalau Anda ingin tahu lebih dalam silahkan baca buku ajar keperawatan medikal bedah terkait dengan tekanan intrakranial. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Seorang laki-laki berusia 25 tahun dibawa keluarga karena di rumah mengalami kejang-kejang. Hasil pengkajian kaku kuduk suhu 40 derajat Celcius. Ini karena menggunakan media PPT jadi derajatnya turun ya. Ini saya benahi, ini sebenarnya 40 derajat Celcius. Dan skor GCS-nya yaitu 9, ada penurunan kesadaran, berarti pasien direncanakan dilakukan pemeriksaan cairan spinal. Apa intervensi perawatan prioritas pada kasus tersebut? Jawabannya apa teman-teman? Oke, jawabannya adalah C, monitor tingkat kesadaran. Kenapa? Semua data yang ditunjukkan ke sini ya, ke kasus ini itu mengarah ke kesadaran. Misalnya pertama, kejang-kejang, kaku kuduk, GCS-nya turun ya. Kemudian mau dilakukan pemeriksaan cairan spinal itu kaitannya dengan sistem saraf yang menuju ke otak juga kan ya. Jadi itu juga terkait dengan kesadaran. Maka yang paling tepat adalah monitor tingkat kesadaran. Meskipun pantau suhu juga tepat, tapi di sini datanya tidak lebih banyak dijabarkan gitu ya. Data yang lebih banyak mengarah ke tingkat kesadaran. Benarkah itu jawabannya? Oke, kita lihat ya. Ini dia rasionalnya. Tingkat kesadaran memberikan informasi terkait fungsi susunan saraf pusat ya. Meskipun kita harus kembali lagi ke triks ya, mengerjakan soal kom. Jadi yang dimaksud dalam sebuah kasus itu pasti datanya lebih banyak dijabarkan di dalam kasus gitu ya. Baik, selanjutnya seorang perempuan berusia 65 tahun sudah dijadwalkan 3 hari lagi untuk menjalani pembedahan lensa matanya yang kedua kalinya. Pasien dirawat di ruang perawatan kelas 3 bersama 5 pasien lainnya. Pasien berbagi fasilitas bersama dengan pasien lainnya. Pasien harus berjalan sekitar 10 meter untuk ke kamar mandi. Apa tujuan perawatan prioritas pada kasus tersebut? Jawabannya adalah B ya, risiko cedera tidak terjadi. Kenapa? Ya, kita lihat nih. 3 hari lagi dijadwalkan untuk menjalani pembedahan lensa mata. Kaitannya dengan persepsi sensori penglihatan kan ya. Dan ini yang kedua kalinya gitu ya. Kemudian pasien ini tinggal bersama 5 pasien lainnya. Fasilitasnya digunakan secara bersama-sama.
Terus ini ada hal yang Putria bold ya, pertebal, berjalan sekitar 10 meter untuk ke kamar mandi. Kan cukup jauh ya. Cukup jauh. Dengan gangguan persepsi sensori tentunya akan kemungkinan terjadi risiko cedera. Maka tujuan perawatannya ya risiko cederanya tidak terjadi. Benarkah itu? Yuk kita lihat rasionalnya. Ini dia ya. B. Penurunan kemampuan visual dapat menjadi pemicu cedera seperti jatuh. Ya, tadi di kasus kan matanya mau dioperasi, ada gangguan kan gitu ya. Terus ternyata jarak antara kamar mandi itu dengan tempat istirahat klien itu cukup jauh. Ya, tentu kita upayakan supaya tidak terjadi cedera, itu harus dibagaimanakan gitu ya. Soal yang ke-14 kalau tidak salah nih. Seorang perempuan berusia 48 tahun datang ke poliklinik kontrol rutin. Hasil pengkajian BB-nya 80 kg, TB-nya 160 cm. Terapi insulin telah diberikan sejak 1 bulan. Hasil pengkajian kadar gula darahnya berkisar antara 200 mg per desiliter sampai 250 mg per desiliter. Pasien telah mengurangi konsumsi karbohidrat dan malas berolahraga. Apa intervensi keperawatan yang prioritas pada kasus tersebut? Apa kira-kira? Jawabannya adalah kalau konsumsinya itu sudah dikurangi karbohidrat, maka artinya kaitannya dengan makanan itu sudah teratasi ya. Berarti jawaban C kita singkirkan gitu ya. Kemudian yang lainnya mungkin kita masih bisa pertahankan gitu ya. Untuk kadar gula itu sudah muncul ya, ada di rentang normal lah bagi penderita diabetes mellitus ya. Berarti kan sudah dilakukan pengawasan ya. Berarti jawaban yang E kita singkirkan. Kemudian apa nih kira-kira yang menjadi masalah di kasus ini? Ya betul ya, klien malas berolahraga, makanya berat badannya makin meningkat atau tidak turun ya, dari obesitasnya 80 kg dari tinggi badan 160 itu sudah masuk overweight. Maka yang harus dilakukan adalah tingkatkan aktivitas ya, tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan gula darah bisa ya, menurunkan berat badannya juga bisa gitu ya, karena memang upaya dalam mengontrol kadar gula darah diantaranya adalah dengan berolahraga. Jadi jawabannya adalah A ya. Ini dia, aktivitas harus ditingkatkan untuk memaksimalkan penggunaan gula darah dalam tubuh supaya tidak menumpuk di dalam apa? Iya, tidak tersimpan di otot lah ya, kalau untuk penyimpanan energi sementara. Kalau makin numpuk, makin disimpan, maka berat badan risiko meningkat gitu ya. Kadar gula darah juga risiko meningkat. Makanya tingkatkanlah aktivitasnya. Soal yang berikutnya, seorang laki-laki berusia 47 tahun baru saja mengetahui bahwa dirinya didiagnosis diabetes mellitus. Luka bekas garukan kuku sulit sembuh sehingga infeksi yang semakin luas dan pada akhirnya setinggi mata kaki harus diamputasi. Pasien terlihat sedih dan berulang kali bertanya tentang cara lain selain pembedahan. Lalu apa sih jawaban yang paling tepat disampaikan ke pasien? Ya. Jawabannya adalah B. Keputusan ini terbaik dan tidak bisa dihindari. Kalau A, sebaiknya Bapak bersabar dan berdoa saja. Rasanya seperti kurang empati ya, karena menyarankan yang terbaik ya, seolah-olah menyalahkan kesedihan dari pasiennya. Kalau yang C, dokter sudah memutuskan dengan matang ya, seolah-olah ini melibatkan pihak lain ya, untuk melindungi dari keputusan yang memang sudah disampaikan oleh petugas yang berwenang.
Bapak tidak boleh berpikir yang lain-lain. Nah, ini juga melarang, ya nggak boleh ya orang melarang ataupun menyarankan ya, karena sebaiknya menghadapi klien itu harus dengan konseling ya. Jadi kan apalagi yang kita hadapi adalah pasien dewasa, kita tidak boleh menyarankan, memaksa gitu ya, atau bahkan melarang ya. Biarkan dia mengambil keputusan sendiri, tapi kita boleh mengarahkan ya, memberikan gambaran mana yang baik, mana yang kurang baik, sehingga dia bisa memutuskan sendiri, bisa memilih atau mengambil keputusan sendiri gitu ya. Kemudian kalau yang terakhir, diskusikan kembali dengan keluarga. Ini sepertinya kurang tegas ya. Nah, jawabannya adalah B. Betulkah itu? Ya, B, kalimatnya tegas dan membantu pasien menerima realitas yang terjadi. Oke teman-teman, masih ada beberapa pertanyaannya akan kita ulas ya. Tapi jangan lupa teman-teman subscribe, like, and share ya, supaya lebih bermanfaat juga. Kalau Anda share artinya Anda juga berbagi ilmu kepada yang lainnya, supaya keberkahan ini bukan hanya saya yang menguasai gitu ya, tapi teman-teman sekalian juga mendapatkannya ya, memberikan peluang orang lain untuk tahu ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk teman-teman, maka pahalanya tidak hanya di diri saya saja, tapi untuk teman-teman juga menyebar kebaikan ya. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe ya. Semoga berkah untuk kita semua. Yuk kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seorang perempuan berusia 20 tahun dirawat di ruang bedah pasca debridement karena fraktur tibia fibula dextra tertutup pada hari kedua. Pasien terpasang back slap yang dibalut dengan elastis perban. Hasil pengkajiannya, pasien mengeluh nyeri dan CRT jari kaki kanan lebih dari 2 detik. Terasa baal dan nadi dorsalis pedis melemah. Apa intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Oke, berarti ada gangguan sirkulasi. Ini sudah saya tajamkan ya. Ada keluhan nyeri, ada baal ya, CRT-nya menurun gitu ya. Kemudian juga nadinya melemah, artinya ada gangguan sirkulasi. Ini kalau tidak segera ditangani justru akan menambah permasalahan ya. Caranya bagaimana? Caranya ya tentu saja harus mengatasi hal yang menyebabkan gangguan ini ya, vaskularisasi ya. Kita longgarkan ikatan bidenya gitu ya, supaya tidak terlalu ketat sehingga vaskularisasi kembali ke normal. Betul nggak sih kalau jawabannya C? Ya ini dia, ikatan bida yang terlalu kuat dapat membendung secara komplit aliran darah ke bawah dan akan kemungkinan menimbulkan cedera bertambah ya. Jadi betul ya teman-teman, jawabannya C. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak dan bengkak di seluruh tubuh. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak dan badan terasa berat, gatal, piting edema plus 3, produksi urin 500 cc per 24 jam, berat badannya 60 kg, tekanan darah 160/90 mmHg, frekuensi nadi 90 kali per menit, frekuensi nafas 30 kali per menit. Hasil laboratorium uriumnya 180 mg per dl, kreatininya 7 mg per dl, HB-nya 8 gram per dl. Kira-kira apakah masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Ya, sudah kelihatan sekali ya, ini ada data yang banyak dan mengarah ke masalah cairan. Maka prioritasnya yaitu B, kelebihan cairan tubuh gitu ya. Meskipun di sini pasiennya ada mengeluhkan sesak tapi tidak mengarah ke masalah pernafasan juga gitu ya. Dan di sini juga tidak dimunculkan sih masalah pernafasan gitu. Kemudian ada piting edema juga kan, itu berarti ada penumpukan cairan di ekstraseluler maupun intraseluler. Nah, kita pastikan ya teman-teman, benar nggak sih B gitu ya. Oke, ini dia B. Kelebihan cairan menjadi masalah prioritas karena
fungsi filtrasi ginjal yang terganggu dan berdampak pada gangguan pernafasan. Berarti tadi masalah pernafasannya itu karena adanya penumpukan cairan ya, bukan karena hal lain. Makanya kaitannya dengan cairan gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis kolik renal. Hasil pengkajian nyeri di area pinggang menyebar ke bagian atas simfisis pubis dengan skala 8 dari 10. Terkadang nyeri saat berkemih dengan jumlah normal dan tampak kemerahan dalam urin. Berarti ada hematurin, teman-teman. Hasil ultrasonografi menunjukkan ada batu di ureter. Apa masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Oke, benar sekali jawabannya nyeri akut ya, karena sudah jelas ya. Masalahnya benar-benar dijabarkan nih datanya, nyeri di area pinggang ya, ada regonya, ada radiationnya menyebar ke bagian atas simfisis pubis. Skalanya juga diperjelas 8 dari 10 ya. Kemudian munculnya saat apa? Saat berkemih ya. Jelas sekali ini PKRST-nya ada semuanya, maka masalahnya yang ingin dimunculkan adalah nyeri akut. Ini dia ya teman-teman. Nyeri akut terjadi karena adanya batu pada area ureter. Makanya tadi ada data tuh yang menunjang ke arah nyeri juga, bahwasanya ada batu di area ureter. Oke, seorang perempuan berusia 20 tahun tersiram air panas di dada, perut, dan tangan. Hasil pengkajian pasien mengeluh nyeri 5 dari 10 dengan pemberian analgetik drip. Kulit tampak merah dan terdapat bula, tekan darah 90/60, frekuensi nadi 120 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, berat badan 60 kg, mukosa bibir kering, dan produksi urin 100 cc per 6 jam. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan yang prioritas pada kasus tersebut? Oke, ini banyak sekali masalahnya teman-teman ya. Yang pertama ada keluhan nyeri ya, skalanya 5 dari 10, dikasih analgetik juga itu ya. Tapi analgetik itu merupakan apa? Intervensi ya, bukan data, baik berupa data subjektif maupun objektif ya. Kemudian ada juga masalah kerusakan integritas kulit juga. Ini kulitnya tampak merah, terdapat bula, itu juga benar juga ya. Lalu ada gangguan pola eliminasi urin. Ya, karena di situ produksi urinnya sangat kurang sekali ya untuk klien ini. Oke, ada defisit volume cairan. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah D. Kenapa D? Karena data yang mengarah ke defisit volume cairan lebih banyak. Ini sudah saya pertebal. Ada frekuensi nadi yang meningkat, ada mukosa bibir yang kering, produksi urinnya itu 100 cc per 6 jam gitu ya. Untuk mengangkat gangguan pola eliminasi pun benarnya ini kurang signifikan kalau hanya produksi urin gitu ya. Nah, harusnya kalau yang gangguan pola eliminasi itu misalnya ada kesulitan berkemih, lebih mengarahnya ke sana gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ini dia, penurunan cairan tubuh terjadi karena luka bakar yang luas ya, karena ada evaporasi ya, sehingga muncul manifestasi klinis yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Oke, seorang perempuan berusia 25 tahun melakukan pemeriksaan tes HIV atas kemauannya sendiri. VCT ini berarti teman-teman. Pasien ingin mencari tahu penyebab diare dan sariawan yang dideritanya sulit sembuh. Hasil pengkajian, pasien terlihat kurus, menikah, dan tidak pernah melakukan perilaku seks bebas. Hasil tes menunjukkan positif HIV, namun pasien belum mengetahui dan bertanya tentang hasilnya tersebut ke perawat. Apakah respon perawat yang paling tepat pada kasus tersebut? Yang pertama, sepertinya Anda harus menghadapi persoalan ini sendiri. Ya, karena kalimat yang pertama ini kayaknya kurang empati nih perawatnya ya. Atau Anda harus siap dengan berbagai kemungkinan.
ini akan lebih tepat ya dibanding yang pertama, karena tujuannya adalah supaya klien ini mau menghadapi realitas yang mungkin nanti akan dihadapi gitu ya. Atau yang C, tenang saja, semuanya akan berakhir dengan baik. Nah, ini memberikan seolah-olah ya dia memberikan keputusan yang belum tentu benar gitu ya. Lalu saya bisa merasakan kesedihan Anda. Ah, masa sih gitu ya. Karena ini ya, ini bisa memperkuat kesedihan dari kliennya gitu ya. Jadi dia ikut-ikutan sedih gitu ya. Jatuhnya bukan empati lagi, simpati. Saya menyesal harus menyampaikan berita buruk ini. Nah, ini malah menakut-nakuti ya. Jadi nanti pasiennya mungkin akan jadi shock dan depresi gitu ya. Oke, berarti yang paling tepat adalah jawabannya adalah B. Ya, benarkah itu? Yuk kita lihat. B, kalimat bertujuan agar pasien siap menghadapi realitas. Betul kan? Kalau yang A, kalimat tidak menunjukkan sikap empati. Kalau yang C, tidak boleh menjanjikan kepada pasien sesuatu hal yang tidak pasti gitu ya. Nah, berasa dia Tuhan, jadi waham ketuhanan ya. Dan seterusnya. Silahkan baca sendiri. Intinya jawabannya adalah B. Oke teman-teman, ini adalah soal terakhir di part 1 ya. Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat dengan diagnosis pansitopenia yang belum diketahui penyebabnya. Apa sih pansitopenia itu? Ini kalau Anda ingat kembali bahwa ini merupakan permasalahan di sistem hematologi ya. Jadi semua kadar sel darahnya menurun atau tidak berada di skala normal. Selama perawatan telah diberikan transfusi darah tuh kan, sebanyak 2 kantong darah karena nilai Hb saat itu 6 mg per desiliter, sangat turun sekali. Hasil pengkajian saat ini Hb 9,5 mg per dl dan diizinkan pulang besok. Ini ya. Nah, pertanyaannya, apakah edukasi yang tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Informasi jenis diet. B. Pembatasan aktivitas. C. Penjadwalan kunjungan ulang. Kemudian pemeriksaan kadar Hb secara teratur. Yang terakhir, peningkatan peran keluarga. Jawabannya apa kira-kira teman-teman? Ya, informasi jenis diet kah? Boleh ya, supaya bisa mempertahankan atau meningkatkan kadar Hb-nya. Tapi di sini Hb-nya belum meningkat secara signifikan ya. Pembatasan aktivitas boleh juga ya. Kenapa? Nanti alasannya kita diskusikan setelah ini ya. Penjadwalan kunjungan ulang, iya boleh juga. Jadi ini jawabannya benar semua. Tetapi mana sih yang paling penting? Nah, misalnya Anda pilih ada 2 nih, informasi jenis diet dan pembatasan aktivitas. Rasionalnya tadi ya, dengan diet yang baik maka Hb-nya tentu akan dipertahankan di skala normal gitu ya. Nah, terus katanya dengan pembatasan aktivitas ini pasti ya. Kita lihat lagi, kita ingat lagi apa fungsi Hb. Hb itu mengikat oksigen dan nutrisi, dan dia akan mengedarkan ke seluruh tubuh. Kalau Hb ini kadarnya turun, maka oksigen yang diikat dan nutrisi yang diikat pun juga turun. Nanti ketika turun tentu saja ya, sel-sel itu akan kekurangan oksigen maupun nutrisi ya. Tapi biasanya secara fisiologis kerja jantung menjadi meningkat ya, karena ada upaya untuk bagaimana caranya sel-sel itu semuanya tersuplai oksigen maupun tersuplai nutrien gitu ya. Tapi walaupun cepat, kalau Hb-nya turun tetap aja ya suplai oksigen maupun nutrisinya juga tetap kurang gitu ya. Dan ini dampaknya bisa apa? Biasanya muncul sesak nafas ya. Yang paling parah bisa sampai shock
ya. Bisa sampai penurunan kesadaran. Kalau diet parahnya sih paling penurunan berat badan ya, yang drastis misalnya seperti itu ya. Atau kalau misalnya makan makanannya, ini pasti pengaruhnya hanya untuk bagaimana menstabilkan HB. Jadi kita berpikirnya ke arah tadi ya, analisa ada dua jawaban yang sekiranya benar, tetapi mana yang paling terkait dengan organ vital. Tentu jawabannya adalah B ya teman-teman ya. Nah ini dia, aktivitas harus dibatasi terkait dengan nilai HB yang ada di bawah normal. Tadi sudah Putri jelaskan kenapa demikian, karena kadar HB yang rendah itu ada oksigen sama nutrisinya itu juga kadarnya rendah gitu ya. Kalau misalnya aktivitasnya ditingkatkan, maka kemungkinan ada kebutuhan sel-sel haus akan suplai oksigen dan nutrien. Pada akhirnya ya yang muncul sesak nafas gitu ya, sampai dengan shock, sampai mungkin bisa jadi penurunan kesadaran gitu ya, karena tidak sampai ke sistem saraf pusat oksigennya ditransport gitu. Jadi betul ya teman-teman, jawabannya adalah B. Oke teman-teman, ini merupakan part 1. Nanti di part berikutnya insya Allah ada 9 part teman-teman, karena Putri ya membagi dalam berbagai departemen atau keilmuan ya. Nah, ini kita bahas KMB, tapi tadi ada sedikit dari soal-soal kegawat daruratan. Nanti di part yang lainnya kita akan bahas lebih rinci soal-soal terkait dengan kasus kegawat daruratan. Oke, semua ini Putriana dapatkan dari buku pedoman uji kompetensi yang kelima ya, tahun 2018. Silahkan Anda bisa baca ulang kalau memang Anda butuhkan. Terus nanti untuk materi yang sudah saya sampaikan ini insya Allah sih akan saya tautkan di blog Perawat Pintar online ya. Ya nanti tunggu saja. Tapi kalau Anda butuh segera, silahkan simak video-video yang akan Bu Triana share ya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari Putri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.